Cek, 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 cek. Gak bisa bang kalau ngomong gimana, malu saya nanti. Dah. Cek, cek. Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dimanapun berada, marilah kita mengikuti ibadah ini melalui live streaming atau siaran langsung di Facebook atau di YouTube channel. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 1 dan 2. Menyambut Raja-Mu
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang perolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, jangan tinggalkan kami, bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 2. Dengarlah hukum Tuhan di minggu ini yang diambil dari Tita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyikan namanya. Tita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyak
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Kita membacanya secara responsoria. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta di minggu ini. Marilah kita mendengarkan Terlalu pendek. warta kita untuk minggu ini. Yang pertama, bagian yang ketiga, marturia. 3.2. Persembahan bulanan pada hari Minggu 13 Desember 2020 yang akan datang. Dalam setiap kebaktian, kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Desember 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Bagian yang keempat, diakonia. 4.1. Dewan Diakonia atau Posko Bingkisan Natal. Dewan Diakonia bekerja sama dengan Seksi DSH, Seksi Humas, Seksi Paropuan dan Panitia Natal Umum 2020 dan Tahun Baru 2021 akan membuka pos bingkisan Natal untuk warga sekitar gereja dan juga jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi. Adapun bahan yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut: 1 beras, yang kedua minyak goreng 1 liter, yang ketiga gula putih, yang keempat mie instan, yang kelima teh celup. Posko pengumpulan paket dibuka tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 pukul 08.30 WIB sampai selesai. Target paket yang terkumpul sebanyak 200 paket untuk disalurkan kepada warga sekitar gereja kita 75 paket dan jemaat HKBP Jalan Lurah 125 paket. Rencana penyaluran tanggal 23 Desember 2020. Marilah kita semua untuk mendukung rencana tersebut supaya dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Bagian yang kelima, pemberitahuan 5.1. Pemberkatan nikah. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Chris Leon Lawa Herila putra dari Bapak Meklianus Lewa Herila, Ibu Leondra Mole yang beralamat di Rijali nomor 14 RT 02 RW 01 Kelurahan Karangpanjang, Seriman, Ambon. Anggota Jemaat Gereja Protestan Maluku dengan Saudari Claudia Cipta Ayu Firma Boru Aruan, putri dari Bapak Dahlan Patarha Aruan, Ibu Sondang Tania Na Trevina Boru Pasaribu yang beralamat di Komplek Pondok Mutiara, Jalan PMI 4 nomor 42 Pesantren Cimahi, Cibabat Cimahi dari WEK 4, anggota HKBP Jalan Lurah Resok Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada Sabtu 12 Desember 2020 bertempat di GKP Gereja Kristen Pasundan Cipatat, masuk pukul 09.00 WIB. 5.2. Terkena siasat gereja atau RPP Ruhut Parmahanion Pamicangon. Mulai hari ini Minggu 6 Desember 2020 bahwa Bapak Rotua Situmorang dari WEK 9 tidak lagi anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resok Cimahi karena telah menikah dengan wanita yang lain dan meninggalkan keluarga sebelumnya. Dalam kurung terkena siasat gereja atau Ruhut Parmahanion Pamicangon pasal 3 ayat 6 huruf C garis miring pasal 4 Romawi bagian G. 5.3 Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Bagian A, rapat panitia. Pada hari ini Minggu 6 Desember 2020 pukul 19.00 WIB akan dilaksanakan rapat panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 bertempat di Gedung Sekolah Minggu.
Agenda rapat koordinasi Natal melalui warta ini diundang semua panitia untuk menghadiri rapat tersebut. Bagian B, persiapan Natal, untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan mencegah penumpukan pada perayaan Natal 25 Desember 2020, maka gereja kita akan mengatur kehadiran jemaat dengan membuat registrasi dan reservasi secara manual yang akan dipandu oleh NHKBP dan akan diadakan sosialisasi oleh Ketua NHKBP setelah pembacaan warta ini. 5.4 Pendeta Resort HKBP Jalan Lurah Amang Pendeta Purba Cimahi akan berangkat ke Tarutung dari tanggal 7 sampai 14 Desember 2020 dalam rangka Sinode Godang HKBP di Seminarium Sipoholon. 5.7 Jadwal ibadah. Ibadah tanggal 13 Desember 2020 yang masuk pukul 7.30 WEK 1, 7 dan 8, pukul 10.30 WEK 2, 3 dan 5, pukul 16.30 WEK 4, 6 dan 9. 5.8 Himbauan. Dihimbau kembali kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker selama beribadah, dan bagi yang menggunakan face shield tetap harus memakai masker. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Horas. Ada Mang panorama. Shalom semuanya. Shalom. Saya perwakilan dari Naposo HKBP Jalan Lurah Cimahi akan membacakan bagaimana tata cara reservasi Natal pada tanggal 25 Desember 2020. Yang pertama, panitia menyiapkan map sheet untuk mendaftar dengan kapasitas 140 orang setiap kebaktian. Yang kedua, pendaftaran dibuka dalam 2 gelombang, yaitu tanggal 6 dan 13 Desember tahun 2020. Yang ketiga, pembukaan pendaftaran dibuka untuk 75 orang setiap tanggalnya, yang dibagi menjadi 3 saluran dengan pembagian 25 orang di setiap kebaktian. Yang keempat, publikasi akan dilakukan pada warta jemaat dan media sosial HKBP Jalan Lurah Cimahi, dan pendaftaran dapat dilakukan sesuai kebaktian berlaku offline. Kemudian ada kriteria pendaftarnya. Yang pertama, peserta sudah dapat menerima perjamuan kudus atau sudah sidi. Yang kedua, peserta berusia di bawah 60 tahun dan lansia disarankan untuk mengikuti perjamuan pada tanggal 26 Desember. Yang ketiga, peserta bersedia konsisten dengan tempat duduk yang sudah disediakan. Yang keempat, peserta yang boleh mengikuti perjamuan kudus yaitu jemaat yang tidak terkena siasat gereja atau RPP. Kemudian, anak-anak tidak dipersilakan untuk hadir melainkan ikut ibadah live streaming. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sistem pendaftarannya. Yang pertama, peserta wajib mengisi data yaitu nama, WEK, usia, domisili di luar kota atau di dalam kota, kemudian ada kontak yang dapat dihubungi. Itu melalui nomor telepon WhatsApp. Kemudian peserta dapat memilih tempat duduk yang disediakan dalam map sheet dengan sistem nomor. Yang ketiga, peserta tidak dapat mendaftar 2 kali dan mengubah tempat duduk yang sudah didaftarkan. Yang keempat, peserta diberi tiket untuk dibawa pada hari H berupa nomor tempat duduk yang sudah terdaftar. Yang kelima, pendaftaran dilakukan setelah kebaktian. Durasi pendaftarannya yaitu selama 30 menit. Kemudian,
pendaftaran panitia itu akan mengkonfirmasi kehadiran tiap peserta dengan kontak yang sudah ada pada H-3 acara, berarti tanggal 22 Desember tahun 2020. Kemudian peserta yang mengcancel kehadirannya dapat digantikan dan penggantinya dapat mendaftar melalui kontak yang panitia sediakan melalui Sintua Week-nya. Kemudian pada hari H hanya jemaat yang memiliki tiket yang dapat memasuki dan mengikuti kebaktian. Yang terakhir, peserta yang datang dan tidak memiliki tiket dapat dipersilahkan pulang atau menempati tempat duduk yang tersisa di luar tanggung jawab panitia. Sekian dan terima kasih. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 139 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Firman Tuhan pada Minggu Adventus yang kedua pada hari ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 85 ayat 9 sampai ayat 14. Saya ajak Bapak Ibu yang dihadir di gereja ini ikut membaca firman Tuhan. Dan buat Bapak Ibu, saudara-saudara, pemuda-pemudi remaja sekolah minggu yang mengikuti kebaktian di rumah, juga saya ajak untuk membaca nats firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Secara responsoria demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini. Kembali kami menyapa ibu bapak, saudara-saudara yang di gereja dan juga yang di rumah. Selamat Advent bagi kita semua. Agak sedikit lebih pelan karena mungkin hari ini Cimahi, kota dingin, diguyur gerimis. Jadi memang dalam situasi dan kondisi kita yang sedang masa pandemi ini, kita mengalami banyak hal perubahan. Dan untuk itu sebagai pimpinan jemaat juga kami menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat HKBP Jalan Lurah untuk sedikit lebih fleksibel tentang hal-hal yang kita terapkan di HKBP Jalan Lurah ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Dela Simatupang tadi, pada tanggal 24 nanti kita tidak kebaktian di gereja ini. Sehingga tidak usah datang ke gereja ini untuk bermalam Natal. Bermalam Natal lah di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga di rumah masing-masing. Dan membeli lilin masing-masing. Menyalakannya juga masing-masing. Jadi beli lilin masing-masing, menyalakannya masing-masing. Kalau bahasa Bataknya itu taratete, situ hor lilin nabi, begitu. Jadi beli lilin masing-masing ibu, nyalakan, kemudian malam kudus di rumah masing-masing. Kemudian tanggal 25 kita terapkan sistem registrasi reservasi manual offline yang dikoordinasi oleh Naposo Bulung. Tadi dimengerti ya, yang disampaikan oleh Dela ya, dibuat jatuh siamu do, daung, aupe, tong. Sedangkan di menulis, saya paham, Bapak Ibu, sedangkan menulis kita baca, yang ditulis sulit kita pahami. Apalagi dengan mewartakan seperti yang disampaikan oleh boru kita, Dela, tapi poinnya begini, mari kita bersama-sama belajar seperti apa reservasi online, reservasi registrasi manual ini. Nanti mereka akan melayani kita sesudah kebaktian. Yang jelas saya tidak begitu mengerti apa tadi yang disampaikan, tapi poinnya gereja kita mencoba untuk menjaga pandemi ini supaya tidak menjadi hal yang buruk bagi kita, supaya tidak menjadi hal yang sedih bagi kita.
Biarlah kita bersuka cita di masa Natal. Biarlah kita menerima kelahiran Yesus di New Bethlehem, yaitu di hati kita. Tetapi dengan tidak menjadi orang yang bersedih karena kita melanggar aturan yang sedang diterapkan oleh pemerintah, yaitu 3M. 3M apa itu ibu-ibu? Menjaga jarak, membasuh tangan, dan memakai masker. Sehingga meskipun keadaan susah, keadaan sulit di masa-masa kesukaran ini, Natal tidak terhambat datang ke hati kita. Perjamuan kudus tidak menghalangi, tidak terhalang sampai kepada kita karena masa pandemi ini. Bahkan Amang berpikir-pikir untuk nanti perjamuan kudus kita, Bapak Ibu, Pendeta Purba akan berdiri di sana, Pendeta Simarmata akan berdiri di sebelah kanan saya, kemudian berjalan sedemikian rupa dengan menjaga jarak. Inilah tubuhku, sambil berjalan kita menerima roti, tubuh Yesus, kemudian berjalan sedemikian menjaga jarak. Amang Simarmata akan memberikan inilah darahku, kita menerima anggur. Tetapi bisa saja karena jemaat kita banyak yang lansia, streaming perjamuan kudus, kenapa tidak Bapak Ibu? Dengan memberikan bahan perjamuan kudus yang didoakan pendeta ke rumah yang memilih kebaktian Natal untuk streaming, kemudian pendeta dari altar ini akan menyampaikan formula firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kematian bagi penebusan dosamu. Hendaklah itu menguatkan dan seterusnya. Maka kita di rumah memakan roti, tubuh Yesus, meminum anggur, darah Yesus. Yang paling utama Bapak Ibu, di masa kesukaran ini, mari kita satukan hati kita dengan belajar menerima apa yang baru di gereja kita ini. Dan tentunya yang paling utama, bahwa pandemi tidak menghalangi kita untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus. Amin. Amin. Pandemi tidak menghambat kita untuk merayakan Yesus yang lahir di hati kita, di rumah kita, dan di jiwa kita masing-masing. Dan itulah yang diwartakan oleh firman Tuhan hari ini. Ketika pemazmur mengajak seluruh umat untuk mendengarkan dia, untuk mau membuka telinga, mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang diutarakan oleh Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan oleh Tuhan. Kita mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan di masa kesukaran ini. Dan ini adalah janji Tuhan. Dan ini adalah nubuatan para nabi, di mana Tuhan akan berfirman. Tuhan akan memperdengarkan firman-Nya. Dan yang luar biasa dalam firman Tuhan kali ini, firman itu telah menjadi daging. Logos telah menjadi flesh. Ia nyata di antara kita. Ia berada di tengah-tengah kita. Firman itu bukan lagi dikatakan, firman itu bukan lagi diutarakan, tapi firman yang akan datang itu janji Tuhan pada hari ini adalah firman yang nyata dalam tubuh Yesus. Yang nyata dalam diri Yesus Kristus. Bukan lagi perkataan, tetapi immanen. Immanuel berada di tengah-tengah kita dan bersama-sama dengan kita, sama dengan kita. Tuhan yang akan menjadi manusia. Inilah firman yang begitu luar biasa, saudara-saudara. Firman yang sangat kita nanti-nantikan. Firman yang sangat kita tunggu-tunggu. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes. Pada mulanya adalah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tuhan akan memperdengarkan firman-Nya yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
firman itu telah menjadi manusia, ia turun ke bumi dan menjadi sama dengan kita manusia. Firman yang akan menjadi flesh, daging, tubuh, dalam tubuh yang sama seperti umat manusia. Inilah janji Tuhan yang kita nantikan, Bapak Ibu yang terkasih. Karena itu janji ini sangat luar biasa. Bukan seperti janji para pilkada. Nanti tanggal 9 di 200 berapa kota, kabupaten, provinsi akan dilaksanakan pilkada. Biasanya kalau orang mau pilkada itu janjinya banyak. Bahkan mengatasnamakan Tuhan dan kitab suci. Mengatasnamakan kesetiaan, kebenaran dan kasih. Tetapi ujung-ujungnya ketangkap KPK juga. Sama dengan pimpinan kita ya. Tapi nantilah itu vonis yang akan menjatuhkan mereka benar atau salah. Tetapi baru saja 2 menteri di kabinet Jokowi jilid 2 ini tertangkap KPK. Sayang sekali, dulunya mereka berjanji akan menunaikan tugas dengan sejujur-jujurnya, seikhlas-ikhlasnya. Janji mereka ternyata janji palsu. Atau mungkin juga janji kita kepada istri kita, janji sesama manusia ya. Para suami pernah berjanji kepada istrinya, burjuna mau inang ni buto ucok dan ulah hokwe nina. Begitu pernah? Pernah. Mubana mau mak ni butet katanya. Apalagi pada ujung tahun akan ada banyak janji yang terucap pada jam 00. Saya berjanji kepada bapak ibu, kata anak-anak kita ini yang masih remaja. Suami berjanji kepada istri untuk bertobat, untuk mubah. Tetapi karena tidak pernah mubah, istrinya menjadi bosan. Mubah nama umat dibutet katanya. Dak pula dok mubah. Obat dikotingmu namai katanya. Karena tiap tahun mengatakan mubah tapi tidak mubah-mubah juga ya. Nah, itu janji manusia. Janji sesama kita. Tapi ini janji Tuhan saudara-saudara. Janji yang diutarakan oleh para nabi, yang dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelum Yesus nyata menjadi manusia. Maka diutarakan, aku akan mendengar firman. Kita akan mendengar firman. Tetapi firman itu saat ini akan menjadi daging. Akan menjadi manusia di dalam tubuh yang Immanuel, yang sama dengan kita. Maka janji ini harus kita songsong dengan penuh sukacita. Janji ini akan kita sambut dengan penuh sorak-sorai. Itu sebabnya diperdengarkan lagu-lagu menyongsong kedatangan Tuhan. Setiap kita berusaha untuk mau diperdengarkan kedatangan Kristus yang menjadi manusia. Maka dari itu saudara-saudara, apa yang ingin pertama dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, hendaklah kita mau mendengar Tuhan. Dan dengarkanlah Tuhan yang dalam flesh itu. Dan dengarkanlah dia di dalam Yesus itu. Aku mau mendengarkan Tuhanku. Aku mau mendengarkan firman-Nya. Dan ini yang dikatakan oleh sorga. Ketika tingkap langit terbuka dan sorga berfirman, ketika Yesus dipermuliakan di gunung, di bukit, maka apa kata langit itu kepada kita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus? Lukas 9 ayat yang ke-35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sema Israel, hear, mendengar firman Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkanlah Yesus. Marilah kita mendengar bukan lagi suara nubuatan, tetapi firman yang telah nyata menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Sehingga setiap kita dalam hidup kita berusaha, itu sebabnya para pengkhotbah mengatakan, Bapak Ibu, mari kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan.
Apa sebenarnya dengar-dengaran dengan Tuhan? Kalau pengkhotbah mengatakan begini, mari kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Dengar-dengaran itu seperti apa? Dengar-dengaran itu maksudnya kita mendengar firman Tuhan seperti Amang berkhotbah hari ini, membaca firman Tuhan, tetapi kita juga memperdengarkan perkataan kita kepada Tuhan. Itu yang kita sebut dengan dua esensi doa yang sangat penting. Ketika kita bermohon kepada Tuhan, ya Tuhan, berilah saya ini kesehatan, panjang umur, sukacita dan segala macam. Maka esensi doa yang juga tidak kalah penting adalah apa yang sedang Tuhan katakan kepada kita. Itu apa yang sedang Tuhan firmankan kepada kita. Sehingga berdoa bukan hanya berkata kepada Tuhan, tetapi berdoa juga adalah mendengarkan Tuhan. Sehingga what you plan to me, apa yang sedang Tuhan rancang bagi kita ketika kita berdoa. Berdoa juga mendengarkan Tuhan. Dan di dalam pendengaran kita akan Tuhan itu, hari ini kita disuruh untuk mendengarkan firman yang telah menjadi daging. Mendengar, masih ingat Bapak Ibu cerita ode-ode? Tahu ode-ode nang? Ada bahasa Indonesia ode-ode tayo na ijui, markalapa. Klepon do? Telepon. Telepon. Itu klepon ya, klepon. Molo halak Batak telepon. Molo karena kita sudah agak sedikit modern lah. Klepon. Ya, klepon. Dan membilangnya harus sedikit senyum. Klepon. Karena di luarnya kelapa, di dalamnya gula merah. Maka datanglah orang Hong Kong bertanya, dari mana gula merahnya ini dimasukkan? Karena tidak ada terluka, katanya. Dia tidak tahu bahwa sebelum dimasak itu dimasukkan, itu maksudnya ya. Ode-ode, tapi kalau di kampung kami itu ode-ode, bukan klepon. Di sini ode-ode agak besar ya. Isi pinggir-pinggirnya dan isinya biasanya kacang hijau. Kacang hijau, bukan kacang hijau, kacang hijau. Klepon. Roma matayat dong. Omak butet. Turno dia ode-ode bah. Songon nasi hol aku puangin. Katanya. Allah banyak kali permintaanmu. Belum lagi mau beli ini, sudah mau Natal, beli jagal, beli baju anak-anak, semuanya kau masih minta-minta. Hanya onde-ondenya. Iya. Kata istrinya, dan kurang mengindahkan perkataan suaminya. Belum ke pasar, jangan lupa ya, Ma, katanya. Iya, mau naik angkot, karena di kampung itu angkotnya jarang-jarang. Jadi ditunggu dulu di pinggir jalan baru lewat angkot. Mae, katanya sebagai kepada istrinya. Olok, katanya begitu. Di pasar, sang istri ini lupa apa yang dibilang suaminya, lupa juga nama apa yang dibilang suaminya, nama kue. Karena di pasar ia bertemu dengan edanya. Lalu, Eda, sini dulu. Wah, Natal kami seperti ini. 8 edanya, 8 dipanggil semua. Eda, semua dipanggil. Kebanyakan bicara lah si Inatta ini. Lebih banyak bicaranya dari belanjanya. Jadi, Eda. Tukang banyak bicara juga. Lupa, tidak beli. Tidak ingat namanya juga. Pulang dari Onan, suami menyongsong, menyambut. Karena dalam benaknya, makan ode-ode. Pikirnya. Tapi tidak terlalu agak sedikit acuh suaminya. Lalu istrinya sibuk. Buka ikan rebus, ikan asin, gulamo, gulaim semua, kepala batu, ikan lidah, semualah di kampung ya, untuk persiapan seminggu. Karena 1 kali seminggu kami maronan. Loh, sepertinya tidak disuguhkan, pikir suami. Lalu suami mengingatkan, Mak Butet, mananya? Katanya. Ayate, biasalah istri banyak sandiwara kalau sudah bersengaja dan
Lalu suami emosi, tensinya naik ke ubun-ubun. Lalu dikasihlah Paul toba kepada istrinya. Pok, kata pelan sebenarnya, karena suami juga mengasih pok. Langsung karena tidak sengaja memang jadi kuat. Langsunglah punil, ini benjol di wajah istrinya itu. Bang, ngasong ngono dewe katanya. Jadi, itu yang kubilang tadi. Saya minta onde-onde, kata suaminya kepada istrinya. Lalu istrinya menangis hanya karena tidak mendengar. Hanya karena tidak mengindahkan. Tidak memperhatikan apa yang dikatakan suaminya. Dan ini sering bagi kita. Sulit kita mendengar. Tuhan mencipta 2 telinga, 1 mulut. Tapi yang terjadi saat ini adalah lebih banyak manusia berbicara daripada mendengar. Orang lebih suka didengarkan daripada mendengarkan. Orang lebih banyak mengutarakan kata-kata daripada menyerap kata-kata. Firman Tuhan hari ini bagi kita saudara-saudara, dengarkanlah Dia. Dan Dia itu adalah firman. Dan firman itu adalah Yesus Kristus. Yesus yang kita akan songsong, yang kita akan sambut di masa Natal ini saudara-saudara adalah firman Logos yang telah menjadi flesh, daging, Immanuel. Dan itu sebabnya ia menjadi kasih. Yesus menjadi damai sejahtera yang menyambung hubungan kita dan membaharui hubungan kita dengan Allah di sorga. Yesus adalah kasih. Sudahkah Bapak Ibu merasakan Yesus itu kasih? Sudah. Coba kalau kita nyanyikan itu tadi, kenapa Yesus itu kasih? Karena begitu besar kasih Allah akan, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di mana itu tertulis? Di Alkitab, bagus. Yohanes 3:16, saya percaya Bapak Ibu tahu, yang di rumah juga pada tahu, saya yakin. Kasih itu adalah Yesus, dan Yesus itu benar-benar kasih saudara. Itu makanya kalau kita nyanyikan tadi Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 itu, disitulah bukti nyata Yesus itu kasih. Disitulah bukti nyata Yesus itu adalah agape, kasih yang sesungguhnya dari Tuhan, kasih dari sorga. Meski tak layak diriku, apa sambungannya tadi? Song leader. Itu. Apa yang menjadi bukti bahwa Yesus itu adalah kasih harus kita rasakan. Ya, seperti tadi, meski diriku tetapi karena darahmu, dan karena kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebenarnya disebut kasih karena meski tak layak diriku. Tidak ada seorang pun kita yang layak Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun dari kita yang seharusnya berbenggah diri untuk mendapat keselamatan anugerah dari Yesus. Sama sekali tidak. Kebaikanmu, oh tidak. Kekudusanmu, oh jangan. Berdosa kita. Kesalehan kita belum tentu. Apa yang menyebabkan Yesus itu adalah kasih, meski tak layak diriku. Itu yang menjadikan Yesus itu benar-benar agape, kasih dari surga. Karena kita berdosa, Ia datang menebus kita. Kita dalam keadaan jahat, tetapi Ia mendatangi kita. Itulah luar biasanya kasih Yesus yang telah dan akan kita songsong di masa Natal ini. Sehingga Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran supaya damai sejahtera Allah, kasih Yesus yang Ia tunjukkan dalam firman Tuhan hari ini, kesetiaan, loyalty. Kemudian dengan begitu tuntas kita diperlihatkan oleh Yesus sebuah kesetiaan kepada Bapa, kepada Bapanya, untuk menunaikan kerangka keselamatan yang dari Tuhan.
Sehingga Natal kali ini, meskipun di dalam masa-masa kesukaran, di dalam masa-masa kesusahan, pandemi COVID-19 tidak akan mampu menghalangi dan menghambat sukacita orang yang percaya menerima Yesus lahir dalam hatinya. Meski tak layak diriku, tetapi Tuhan penuh kasih melayakkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang berfirman hari ini menjadi daging, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Kami mau mendengarkan Dia. Kami mau dengar-dengaran dengan Yesus. Dengan apa yang telah Ia tunjukkan di dalam kasih, damai, sejahtera, kesetiaannya. Sehingga kami juga Tuhan, Kau berkati menjadi orang-orang yang penuh kasih, damai, sejahtera, dan kesetiaan. Biarlah Tuhan yang memberkati perayaan dan Natal kami tahun ini, meskipun di masa pandemi COVID-19, kesukaran dan kesusahan melanda dunia. Kami mohon Tuhan Engkau bersegeralah menolong kami, bersegeralah Tuhan mendatangi kami dan menyembuhkan, memulihkan dunia ini dari pandemi ini. Bangsa kami juga Tuhan, dan wilayah kota di mana kami tinggal. Seluruh dunia Tuhan lawat untuk pulihkan dari pandemi ini. Berkati para ilmuwan, orang-orang bijaksana untuk menemukan vaksin obat yang bisa kami pergunakan nantinya. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang ulang tahun hari ini, kelahiran dan minggu ini, panjang umur sukacita bagi mereka, ulang tahun pernikahan bagi keluarga mereka hari ini dan minggu ini, bahagia senantiasa di rumah tangga mereka. Berkati Tuhan, Sinode Gudang HKBP tanggal 9 sampai 14, biarlah berjalan dengan sukacita yang Kau jauhkan dari pandemi. Kau berkati para sinodestan berangkat dalam lindungan Tuhan, dan rapat yang dilaksanakan dalam protokoler kesehatan ketat melalui swab dan menjaga protokol kesehatan. Biarlah Tuhan Engkau jagai dan pelihara seluruh sinodestan, sehingga dalam keadaan baik dan sehat sinode berjalan dengan damai sejahtera di gerejamu HKBP. Berkati juga pilkada di banyak tempat di bangsa kami berjalan dengan damai. Kau jauhkan dari segala hal yang buruk, keributan, huru hara. Biarlah dengan damai sejahtera siapapun yang terpilih menjadi para pemimpin adalah pemimpin yang menunaikan janjinya. Berkati juga Tuhan Amang Rotua Situmorang yang terkena siasat gereja. Biarlah Tuhan yang merancang hal yang baik bagi Amang, sehingga dalam keadaan sukacita nantinya boleh menjadi solusi yang baik bagi keadaan rumah tangga mereka. Damai sejahtera Tuhan yang melingkupi seluruh akal dan pikirannya. Berkati juga para jemaat Tuhan yang hadir di gereja ini, biarlah seluruh kami dalam lindungan Tuhan. Dan juga para jemaat Tuhan simpatisan yang mengikuti live streaming di YouTube dan fanpage Facebook HKBP Jalan Lurah. Berkati Amang Agustelo Pangaribuan, Opu Beatrix Raja Gugu, John Lennon Tampu Bolon, Praya Sari, NN yang mengikuti ibadah ini, dan seluruhnya Tuhan anugerahkan sukacita segala hal yang perlu bagi hidup mereka dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan NN dari week 5, biarlah pekerjaannya mendatangkan saluran berkat, keluarga Amang Sitinjak dan Inang Borutamba dengan pinopar mereka yang sudah menikah, Berto Sarumpai dan Grace, biarlah Tuhan menjadi keluarga yang berkenan bagi namamu. Berkati juga NN week 2 yang sembuh dari sakit, semakin pulih Tuhan, dan Kau berkati pinoparnya dalam lindungan anugerah Tuhan. Berkati keluarga Aritonang Borusiagian Stevi sehingga semakin pulih dan baik keadaan sembuh dari sakit. Juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, Opu Kembar, Opu Rizki, Opu Aldo, Inang Pendeta Simarmata, terlebih juga Nyonya Siregar Boru Gultom, juga Amang Gultom Boru Manulang. Dalam penyembuhan mereka Tuhan, biarlah Tuhan berkarya melalui tangan Tuhan yang penuh kuasa, memberikan, menganugerahkan kesembuhan bagi seluruh mereka, sehingga dalam keadaan baik Tuhan, hidup mereka bersukacita.
Berkati keluarga Panjaitan Boru Manurung. Kau juga berkati Tuhan jemaat Tuhan yang akan menikah, Chris Leon dan Claudia Boru Arwan. Biarlah pemberkatan nikah mereka menjadi jalan bagi mereka untuk menjadi keluarga yang setia bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 45 dan mengumpulkan persembahan. Kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan dan segala puji bagimu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama dengan kami orang yang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersuka cita dengan puji syukur menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu untuk membaharui jemaat menjadi tempat kediaman-Mu. Masuki hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkati pemerintah kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkati para pendeta, guru, jemaat, penatua, wilfrow, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati kami yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang dekat dengan pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambah orang yang percaya, yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat Advent Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan sedikit agak repot kita mari registrasi. Nah sebelum kita sudah bersiap-siap, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Jika mau pulang dari gereja ini pun akan melewati sedikit gerimis ya. Jauh dari sakit penyakit horas-horas mahita diramoti Tuhata. Salam Advent juga bagi seluruh yang kebaktian di rumah Horas.